Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafriyadi. Saat ini saya menjabat sebagai Asisten Admi Umum dan Admi Keuangan di PT Perkebunan Nusantara 2 Kebun Lima Mungkur. Materi yang kedua mengenai manajemen bisnis. Sekilas mengenai usaha perkebunan. Usaha perkebunan adalah usaha yang meliputi kebun dan pabrik yang bekerja dalam suatu sistem yang baku sehingga membentuk komunitas dan berinteraksi dengan sekitarnya. Adapun kegiatan dalam perkebunan antara lain, yang pertama menghasilkan produksi atau komoditas, yang kedua penyediaan bahan baku, yang ketiga pengolahan bahan baku menjadi produk, 4 pemasaran produk, 5 secara fisik meliputi area atau wilayah. Berikutnya 3 fungsi perkebunan. Yang pertama, ekonomi berkenaan dengan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, ekologi yang menyangkut tentang kelestarian lingkungan. Yang ketiga, sosial budaya yaitu tentang pengembangan wilayah. Berbisnis di perkebunan bukanlah aktivitas yang boleh dilakukan dengan sembarangan atau tanpa perencanaan sama sekali. Jika asal dijalankan, selain memperkecil potensi keberhasilan, risiko kehilangan modal bisnis yang telah dikucurkan juga bisa saja terjadi. Salah satu hal yang penting untuk dipelajari oleh setiap pebisnis adalah mengenai manajemen bisnis. Melalui manajemen yang tepat, bisnis sudah pasti dapat berjalan dengan lancar, mampu mencapai target yang telah ditentukan, dan meningkatkan kemungkinan untuk meraih kesuksesan. Manajemen bisnis adalah aktivitas perencanaan, pengerjaan, pengawasan terhadap sebuah usaha atau bisnis. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen bisnis bisa diartikan juga sebagai segala upaya yang dijalankan sesuai rencana untuk meraih target penjualan ataupun keuntungan. Fungsi penerapan manajemen bisnis. Sebagai salah satu aspek penting dalam menjalankan bisnis, manajemen bisnis tentu mempunyai banyak fungsi dan manfaat yang penting untuk didapatkan. Berikut ada 5 fungsi manajemen bisnis dalam membangun sebuah usaha atau perusahaan. Adapun fungsi dari penerapan manajemen bisnis antara lain: 1. Perencanaan atau planning. Fungsi pertama dari manajemen bisnis adalah merencanakan atau planning. Sebagai contoh, berbisnis tentu membutuhkan perencanaan, baik itu rencana pemasaran, promosi, pembukuan, penjualan produk, dan lain sebagainya. Kedua, mengelompokkan atau organisasi. Fungsi pengelompokan pada manajemen bisnis berkaitan dengan aspek tenaga kerja. Artinya, jika rencana telah dibuat, kelompok kerja perlu segera ditentukan. Tentunya, pastikan setiap individu pada kelompok kerja tersebut telah memiliki porsi tanggung jawab dan kemampuan pada bidang masing-masing yang setara. Sebagai contoh, tim pemasaran, tim gudang, tim administrasi, dan sebagainya. 3. Pengelolaan sumber daya atau staffing. Terkait staffing, fungsi ini berkaitan dengan sumber daya di sebuah perusahaan, seperti mesin produksi, bahan baku, dan sasaran pendukung lainnya. Manajemen pada aspek ini juga perlu dilakukan secara teratur dan jelas agar bisnis mampu berkembang dengan baik, khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya secara tepat dan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Keempat, tindakan kepemimpinan atau directing. Fungsi yang keempat adalah directing, yaitu tindakan kepemimpinan yang terus dilakukan untuk memberi semangat kepada tim agar mampu bekerja sesuai target yang telah dibuat di awal. Hal ini penting untuk dilakukan karena tidak dapat dipungkiri jika gairah kerja karyawan bisa saja menurun seiring berjalannya waktu. Fungsi yang kelima, pengawasan atau controlling. Fungsi yang terakhir ini adalah terkait pengawasan yang mengacu pada observasi atau pengecekan sistem kerja, apakah sudah dilakukan sesuai rencana atau tidak. Melalui aktivitas pengawasan ini, poin penting terhadap jalannya bisnis bisa diketahui dan dapat menjadi bahan evaluasi selanjutnya, termasuk mengenai kendala atau masalah yang terjadi. Komponen
pada manajemen bisnis. 1. Manajemen keuangan. Bertugas untuk mengatur anggaran perusahaan. Komponen ini diharapkan mampu mengelola keuangan perusahaan agar bisa digunakan dengan efisien dan efektif. 2. Manajemen marketing. Bertugas untuk merencanakan dan mengawasi tindakan terkait pemasaran produk. Tujuan dari komponen ini untuk menjamin aktivitas promosi memberikan hasil yang optimal dan disukai oleh konsumen. 3. Manajemen produksi. Bertugas untuk mengatur terjadinya proses produksi atau pembuatan produk sebuah bisnis. Tanggung jawabnya meliputi menjamin mesin produksi berfungsi, mengawasi kinerja operator produksi, serta penggunaan bahan baku. 4. Manajemen distribusi. Sesuai namanya, komponen ini mencakup kegiatan manajemen yang memastikan proses distribusi produk dilakukan dengan tepat. Maksudnya, produk yang dihasilkan bisnis dapat sampai ke pihak distributor dengan aman dan tak mengurangi kualitasnya. 5. Manajemen SDM. Bertugas untuk mengatur aktivitas para pekerja. Hal tersebut termasuk memastikan kedisiplinan juga pengaturan di bidang kerjanya. Perencanaan pada manajemen bisnis. 1. Menentukan target dan tujuan bisnis. 2. Membuat strategi